Halo, saya Jessi Citra Nirmala. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang pedagang yang ada di Gor Haji Agus Salim. Dan ini videonya. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Sebelumnya namanya siapa Kak? Putih. Jadi usaha sendiri atau gimana Kak? Kalau ini kebetulan aku usaha sendiri bareng keluarga juga. Sejak kapan Kakak mulai usaha ini? Kalau usahanya ini aku baru jalan sebulan kurang lebih. Karena aku juga baru tamat SMA, jadi buat ngisi waktu luang aja sebenarnya aku pakai usaha sendiri. Kenapa Kak memilih seperti ini untuk bisnisnya? Karena pertama setelah aku survei di sini, sejauh ini aku belum ada ngeliat orang yang jualan rice bowl, tom yum, sama martabak tahu. Jadi karena aku juga lumayan gimana ya, kayak aku udah terbiasa sama menu-menu ini, akhirnya aku sama adik aku berinisiatif buat hari ini jual ini. Jadi dan alhamdulillahnya udah 1 bulan ini lumayan ramai peminatnya, karena emang belum ada di sini yang jualan kayak gini. Untuk jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya kami di sini dari jam 4, kalau malam itu tergantung. Kalau hari biasa sampai jam setengah 12 atau jam 11, tapi kalau weekend itu bisa sampai jam 1 atau Kenapa Kak memilih lokasi ini untuk buka bisnisnya? Kan banyak lagi lokasi-lokasi lain di ada. Sebenarnya ya kayak kita tahu lah ya, Bogor di mana-mana pasti juga ramai pengunjungnya di sini. Orang juga banyak mau lewat sini bukan sekadar mau beli doang, mungkin mereka atau kayak mereka mau kemana pasti ada lewatnya sini. Jadi itu menurut aku tempatnya lumayan strategis karena banyak banyak apa ya, kayak banyak keluarga gitu atau banyak orang yang sering lalu lalang di sini. Ya modalnya sekitaran berapa ya Kak? Kalau untuk modal semua sama bahan ini tenda itu sebenarnya kayaknya aku habis sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Karena cara Kakak mengatur kembali modal misalnya setelah didapatkan hari ini, gimana untuk modal besok Kak? Kalau untuk itu aku sama saudara aku, kami udah punya kesepakatan gitu. Jadi mau gimana pun kami mau berapapun itu pendapatan buat hari ini, setiap hari itu harus disisihin minimal 200 sampai 300 ribu. Paling minimal tuh 200 ribu karena buat beli bahan-bahan buat besoknya lagi, ya walaupun nggak semuanya langsung habis pada hari itu juga, tapi mungkin beberapa ada yang misalnya kayak harus ambil stok lagi, kayak beras dan kayak gitu-gitu kan habis sehari itu aja karena kami juga belinya nggak dalam jumlah banyak. Nah duit yang 200 ribu itu kami pakai buat beli bahan besokan lagi. Ada aku di sini kami ada menu best sellernya. Kalau buat rice bowl itu nasi gila sama tom yum ini. Jadi kebetulan awal-awal aku ini memang yang aku jual tuh tom yum sama rice bowl nasi gila. Habis itu baru aku mulai perbanyak varian rice bowl, terus jual martabak tahu. Pasti di dalam kita membangun usaha pasti ada tantangan dan kendalanya. Dan menurut Kakak apa sih kendala yang selama ini ada Kakak hadapi? Kalau aku sih sejauh ini, kalau misalnya pembeli itu kan gak tiap hari ramai juga kan. Yang paling terkendala bagi aku tuh kalau misalnya hari hujan. Kalau hari hujan di sini kan orang juga pada males kan buat keluar, jadi otomatis goreng juga sepi. Terus yang beli juga nggak ada. Paling itu doang sih kendalanya kalau cuaca lagi nggak bagus aja. Dan gimana cara Kakak untuk mengatasi kendala yang ada gitu? Biasanya sih kan sekarang kan zaman udah canggih juga kan, jadi dari handphone dari mana kan kita juga udah bisa tahu tuh gimana berita cuaca hari ini. Kalau misalnya sekiranya hari ini hujannya bakalan lama banget sampai malam, ya aku nggak buka stand karena rumah aku juga lumayan jauh kan, buat nyampe ke sini tuh sekitar 20 menit sampai 30 menitan lebih. Tapi kalau misalnya cuacanya paling hujannya cuma sampai sore doang nih katanya, aku tetap bakalan di sini. Tapi kalau enggak, aku nggak bakalan Dan apa harapan Kakak dan rencana Kakak untuk bisnis Kakak ini ke depan?
berharapnya di sini lebih banyak lagi pembelinya. Terus kalau bisa aku bisa lebih bisa memperlebar lagi. Terus kayak aku nggak harus kerja lagi gitu loh, kayak aku bisa bayar karyawan buat kerja di sini. Jadi aku mainnya di belakang layar aja. Kalau sekarang kan aku langsung turun tangan, aku yang masak, aku yang prepare semuanya. Selain apa ada cara promosinya atau gimana? Biasanya sih aku kalau misalnya buat promosi kayak dari sosial media aja sih, atau dari mulut ke mulut. Misalnya kayak teman aku tawarin nih ke sini, nanti bajak ya teman yang lain buat ke sini juga. Kalau boleh tahu ini tempatnya disewa atau gimana? Kalau ini tempatnya kebetulan aku masih tempat kayak kayak buat komersial sama yang lain gitu. Tuh kalau misalnya mau bikin usaha di sini ada surat izin atau apa? Kalau itu tahu karena kalau itu yang dari aku dia cuma 5% itu untuk I just had to let you know you're